Qin Yichen ingin memindahkan waktu dan ruang, tetapi menemukan bahwa bahkan jika Bai Guanxing berhenti mendesak Dao Wei, tampaknya badai salju di gunung yang tertutup salju ini telah berhenti. Tapi bagaimana dia bergerak? Dia masih di dalam pahatan es ini, seolah ruang yang dimilikinya hanya seukuran seseorang di pahatan es ini. Qin Yichen mengertakkan giginya tiba-tiba. Dia tahu bahwa Bai Guanxing sedang menciptakan kesempatan baginya untuk menerobos segel kekuatannya, dan dia bekerja keras darinya. Tapi patung es ini sangat kuat, seperti es dalam 9 hari yang telah terkondensasi selama ratusan juta tahun, sangat dingin sampai ekstrim. Engah. Qin Yichen masih berjuang di tengah-tengah patung es, tetapi naga guntur di tubuhnya tidak akan pernah melepaskan air sama sekali. Tapi sesaat, dia melihat naga petir menjulurkan kepalanya dari sisi lehernya, dan kumis naga-naga petir menyapu dan membantingnya ke wajahnya seperti cambuk petir, meninggalkan jejak guntur. Hal yang paling mengerikan adalah naga petir menjulurkan kepalanya keluar dari sisi lehernya. Itu adalah lubang mentah di lehernya. Jika ini terus berlanjut, naga petir benar-benar dapat mencabik-cabiknya. Qin Yichen berjuang. Dia percaya bahwa Bai Guanxing pasti telah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Es dan api tidak cocok. Api akan datang. Di antara patung es, Qin Yichen meraung keras. Meski dia tidak bersuara, jantungnya yang membeku sepertinya bergetar, dan detak jantungnya berangsur-angsur pulih. Namun, yang membuat Qin Yichen putus asa adalah apa yang keluar dari telapak tangannya hanyalah nyala api kecil. Anda tahu, dia telah menggunakan Five Elements Avenue dengan sangat terampil. Mendesis. Naga guntur tidak akan pernah memberi Qin Yichen waktu untuk ragu-ragu, atau yang terakhir ragu-ragu dan ketakutan. Tetapi naga guntur ini, yang berisi kekuatan Leize, pasti tidak akan. Qin Yichen tersentak oleh listrik. Pada saat itu, dia dalam keadaan linglung, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia harus beruntung karena dia bisa bergerak di dalam patung es. Tetapi kehancuran naga petir benar-benar mengerikan, dan tidak dikatakan bahwa itu adalah perawatan untuk keturunan naga sejati. Selain itu, mungkin karena Qin Yichen adalah tubuh bawaan. Dalam menghadapi kekuatan guntur yang sangat maskulin yang terkandung dalam naga petir ini, dia tidak bisa merasakan balapan sama sekali. Bertemu emas dan api, potong. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen minum dengan marah. Apinya tidak cocok dengan es, sementara emas tidak ada bandingannya. Menghancurkan segalanya, menebas es dan langit. Emas dan api meleleh menjadi pedang magis yang terbakar dengan api, menebas dalam amarah, dan tampaknya menyebabkan langit merobek retakan magma. Namun, di depan jalan Bai Guanxing yang tampaknya telah membeku selama ratusan juta tahun, Qin Yichen hanya merasa bahwa pedangnya hanya dapat memotong celah yang tidak panjangnya 1 inci. Menghadapi es yang mengerikan ini, Qin Yichen putus asa di dalam hatinya. Dia bisa yakin bahwa Bai Guanxing tidak lagi mempertahankan prestise yang membeku ini. Selama dia bisa mematahkan prestise yang tersisa, dia bisa keluar dari es. Tetapi celah yang mengerikan ini membuat Qin Yichen hanya merasa tidak berdaya, hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan bahkan kekuatan ilahi yang mulai mengalir dengan menenangkan sekali lagi terperangkap di timur. Melalui es, wajah tampan Qin Yichen, diukir seperti pedang dan pedang, berangsur-angsur menjadi pucat dan pucat, taoismenya diam, dan dia diselimuti oleh keputusasaan yang tak terbatas. Dan keputusasaan ini semakin kuat. Baru saja, dapat dikatakan bahwa Dao Wei Bai Guanxing telah membekukan Dao Xin-nya. Tetapi sekarang Bai Guanxing tidak lagi bergerak. Dao Xin-nya tampaknya telah melihat seberkas cahaya. Tapi sinar cahaya ini terus-menerus hancur setelah setiap upaya, menyebabkan pikiran Qin Yichen melayang di benaknya. Dia tidak bisa tidak mengingat kalimat itu, berharap berkali-kali menjadi kecewa dan menjadi putus asa. Tidak, saudara Stargazer pasti menyimpan secerca kehidupan. Qin Yichen meraung di dalam hatinya, tubuh Tao-nya akan dirobek oleh naga petir, dan raungan di hatinya tampaknya menjadi satu-satunya kekuatan pendorong baginya untuk bertahan. Ini sepertinya terdengar seperti keras kepala orang yang lemah. Tetapi Qin Yichen berpikir itu adalah pemikiran rasionalnya sendiri. Karena, bahkan jika Bai Guanxing bunuh diri dari sudut pandang yang menarik, bahkan jika putra Bai Ze benar-benar memiliki kekuatan untuk menyatukan pisau yang patah, dia masih harus membayar mahal. Saudara Stargazer hanya ingin saya tahu bahwa jalan besar adalah yang tertinggi, ada hari di luar langit. Dia hanya ingin saya menyadari batasnya, menjelajahi batasnya, dan menerobos batas. Qin Yichen terus menegur dirinya sendiri. Dia bahkan mulai memahami kitab perubahan. Karena Dadao berusia 50 dan Tianyan berusia 49. Dengan kata lain, bahkan jika itu adalah serangan tekanan jalan yang tak berujung dan menakutkan, pasti ada vitalitas. Terlebih lagi, saudara Xingxing mungkin tidak pernah memahami kekuatan surga. Karena leluhur kulit hitam pun tidak pernah memahaminya, saudara Xingxing sebenarnya tidak dapat mengalahkan leluhur hitam. Jadi secara logis, hidup lebih dari satu. Ia mungkin sangat tipis, tetapi ia harus hidup. Bahkan Qin Yichen mulai mendesak Demon Moon yang abadi ke dalam tubuhnya. Demon Moon berlari dengan gila-gilaan.
Dia ingin menggunakan kekuatan Book of Changes menjadi seperti Demon Moon Sky, menonton pertunjukan langsung di sebelahnya, dan bahkan mengambil alih segenggam biji melon dari Bai Guanxing, posisi Moon Sky Swap. Bai Guanxing berkata bahwa selama dia bisa lolos dari pahatan es, dia akan melewati level. Tidak peduli apa artinya itu. Bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan di Qin Yichen terus berputar, tampak seperti bulan terang di tangan Demon Yue Kong yang cukup untuk mengejutkan Kaisar Yuan Tian, dan mulai berputar secara horizontal dan horizontal. Namun, yang membuat Qin Yichen putus asa adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia menggerakkan waktu dan ruang yang tersisa baginya hanyalah ruang untuk satu orang di patung es ini. Bulan iblis abadi Qin Yichen berputar. Sepertinya dia benar-benar ingin menguraikan langit dan bumi, menyatu dengan langit dan bumi, dan meminjam kekuatan surga. Namun, Demon Moon yang tidak bisa dihancurkan Qin Yichen berjalan kembali. Tetapi dalam patung es seukuran manusia ini, tidak ada Mingyu yang dapat bertukar tempat dengannya. Tidak ada jalan di langit, tidak ada jalan ke bumi. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, naga petir dengan berani merobek salah satu lengan Qin Yichen menjadi beberapa bagian, dan kepala naga yang maskulin dan galak menembus ke dalamnya, seperti karnivora yang mengisap sumsum, menggerogoti emas dewa Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen bahkan melupakan rasa sakitnya. Dia ingat bahwa ketika orang tampak membeku, persepsi mereka tentang rasa sakit memang akan menjadi jauh lebih lemah. Dan Hua Daoru di samping juga sedang berjuang. Dia seperti tenggelam. Wajahnya yang pucat memukau, dan sentuhan saus ungu dari seseorang yang akan tenggelam, seperti hantu di dalam air. Bahkan bulan iblis abadi hampir tidak bisa melarikan diri. Qin Yichen benar-benar putus asa. Bukannya dia tidak bekerja keras. Dia percaya bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk semua metode yang dapat dia pikirkan dan upaya yang dapat dia coba. Anda tahu, kitab perubahan adalah warisan kaisar. Dan bulan iblis abadi yang berisi kekuatan buku perubahan, itu cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik kerajaan tercengang. Dia tidak bisa melarikan diri. Itu hanya bisa menjelaskan bahwa Brother Guanxing tidak melepaskan air sama sekali, atau bahwa air tidak cukup. Jika saja Dao Wei yang terkandung dalam patung es distabilkan pada tingkat kaisar prestige, dia pasti akan bisa kabur. Ini sebenarnya bukan karena dia terlalu lemah, tapi Bai Guanxing terlalu kuat. Pada saat itu, Qin Yichen mengerti apa yang ada di luar, dan ada surga di luar langit, dan itu adalah pencerahan yang tak terlupakan.